writing atau penulisan ilmiah, ya. Nah, ada beberapa pointers di sini, ya. Apa yang akan kita diskusikan? Jadi yang pertama adalah apa yang harus ditulis, seperti juga pertanyaan sewaktu kita melakukan mencari topik research, ya. Pantaskah ditulis? Nah, ini pasti perlu diskusi dengan seorang yang ahli dan paling tidak kolega kita yang kira-kira menganggap itu pantas atau tidak. Kita akan membantu Anda menjustifikasi bahwa apa yang akan Anda tulis itu layak untuk dipublikasikan. Kemudian bagaimana cara memulai menulis? Yang ketiga, yang paling penting ini, karena kita sering ada godaan, karena kita membaca dari punya orang, kita ada godaan untuk melakukan copying, ya. Ini godaan yang terbesar adalah plagiarisme, ya. Sehingga ada alat, ya, item ticket dan lain sebagainya untuk mengecek seberapa besar Anda melakukan plagiarisme. Kemudian authorship, ya, penting sekali karena kadang-kadang kita bekerja dalam satu tim. Nah, ini bisa menjadi suatu permasalahan sewaktu ini menentukan siapa yang pantas untuk menulis di depan dan siapa yang pantas untuk menulis paling belakang atau sebagai corresponding author. Oke. Nah, kalau di dunia barat yang saya alami, ya, dua lokasi yang paling penting dalam penulisan authorship adalah yang pertama, ya, penulis pertama biasanya kalau dalam proses akademik, penulis pertama itu biasanya mahasiswa yang sedang mencari publikasi, ya. Yang paling akhir ini biasanya corresponding author-nya. Justru yang kalau dalam pesilatan itu adalah pendekar seniornya di sana. Jarang pendekar senior itu ada di belakang si penulis utama. Nah, di antara itu adalah kelompok dari siapa yang ikut serta di dalam tim itu. Kalau hanya 2 orang sudah gampang. Tapi kalau banyak orang, yang di tengah itu biasanya yang less, ya, yang kurang pengaruhnya dalam penulisan itu. Lebih seperti itu. Terus data ownership, siapa yang memiliki datanya harus dinyatakan nantinya, karena sewaktu kita mempublikasikan sering ditanyakan, ini datanya data siapa? Sewaktu Anda menulis, yang memiliki tulisan ini Anda sebagai penulis, tapi pemilik tulisan itu belum tentu Anda, ya, karena Anda bekerja di suatu tempat. Kemudian topik yang menarik lagi, dan ini di Indonesia, tidak hanya di Indonesia, ya, tapi banyak dilakukan di luar negeri juga, adalah autoplagiarism. Nanti kita akan diskusikan sedikit karena ini kaitannya nanti dengan etika dalam menulis. Kalau plagiarisme itu adalah kejahatan, ya, karena mengcopy, ya, punya orang dan lain sebagainya. Tapi kalau autoplagiarisme ini adalah lebih bukan kejahatan, tapi suatu etika, ya, dalam penulisan. Dan kemudian bagaimana kita melakukan citation yang kita tampilkan dalam tulisan kita. Ya, nomor 4, proses dan standar penulisan ini sangat penting dan justru pokok dari tulisan kita adalah di nomor 4 ini. Ya, kalau format penulisan ini tergantung dari publisher-nya dan kemudian proses publikasi. Ya, jadi kita lanjut. Ini, tadi yang pertama apa? Apa yang harus ditulis, ya? Nah, apa yang harus ditulis itu macam-macam, kan? Ada fiksi berupa imajinasi, ide imajinasi, atau mungkin sesuatu yang tulisan tentang analisis suatu data, terus kemudian cerita tentang datanya sendiri, atau reports. Ya, report itu misalnya kayak tulisan di koran itu lebih populer sih, ya. Atau marketing advertising, ya, yang dalamnya itu isinya persuading, atau persuading itu apa, ya,
menghipnose kita untuk ikut seperti apa yang dia katakan, ya. Kemudian apa? Story, ada fiction, ini imagination idea itu sama dengan fiction, dan scientific. Nah, keseluruhan topik-topik ini masih banyak lagi tentang sejarah dan lain sebagainya. Story, history itu tentang sejarah ya. Gaya menulisnya berbeda-beda. Ya, Anda akan bisa lihat kalau Anda membaca koran akan berbeda dengan kalau Anda membaca paper. Apalagi kalau papernya sudah scientific paper yang sangat dalam, sangat fokus ke suatu hal, akan sangat berbeda dan ininya apa? Kedalamannya berbeda. Anda bisa membayangkan kalau koran ditulis dengan gaya menulis paper jurnal, nggak ada yang akan baca koran tersebut, karena sulit sekali. Sehingga koran, ya penulisan koran itu biasanya lebih cair, lebih populer, lebih dengan bahasa yang formal, tapi bahasa yang lebih ringan dan lain sebagainya. Begitu juga marketing ya, pasti di situ ada persuading, bagaimana kita mengajak si pembaca itu supaya ngikutin apa yang diinginkan oleh si penulisnya, ya, si penulis iklannya. Nah, jadi pada intinya semuanya adalah tentang menulis, tetapi cara menulisnya akan berbeda. Berbedanya itu karena apa? Karena isinya, karena kedalaman masalahnya, ya. Kemudian karena apa? Tujuannya dan macam-macam ya. Nah, tentunya standarnya juga macam-macam ya. Misalnya cerita tentang fiksi. Fiksi itu mungkin standarnya nggak ada ya. Bisa hiperbolik, bisa apa namanya? Istilahnya ada macam-macam, ada parabolik, hiperbolik. Cara kita menuliskan tema kita. Isi dari atau konten dari tulisan kita. Jadi bermacam-macam. Nah, sekarang saya nggak ingin bicara di situ, saya hanya mengatakan bahwa berbeda masalah, berbeda cara menulisnya. Seperti kalau Anda pernah dengar tentang The Brief History of Time. Pernah baca bukunya, sangat terkenal, bukunya Stephen Hawking. Ya, nabinya fisika, sudah meninggal. Ya. Dia bercerita tentang bagaimana menjelaskan hubungan space and time, ya. Space and time itu dengan bahasa yang sangat populer. Jadi dia punya paper saintifik yang sangat banyak, yang ditulis dengan bahasa yang sangat rumit, yaitu dikelompokkan dalam saintifik. Tapi apa yang dia tulis dalam buku yang sangat terkenal tersebut, dia tulis secara populer. Bukan fiction, tapi mungkin ya saya mengatakan lebih ke bahasa populer ya. Bahasa yang sangat ringan sehingga semua orang bisa membayangkan bagaimana waktu itu bisa berhubungan dengan space, ruang ya. Nah, sekarang kita tidak akan mendiskusikan itu, kita hanya mendiskusikan hanya satu bidang ini saja, saintifik, karena kita memang tugasnya adalah saintifik berhubungan dengan penelitian, ya, metode penelitian. Jadi kita akan membatasi cara menulis tentang ini, scientific writing, ya. Nah, apa yang harus ditulis? Anda harus mendefinisikan Anda bekerja di mana, Anda akan hidup di atmosfer apa, ya kan? Jadi ini sangat relevan dengan apa yang sudah kita diskusikan pada minggu pertama, yaitu tentang topik, mencari topik. Sama, mencari topik sama dengan mencari bahan yang akan Anda tulis kan? Karena topik yang Anda kerjakan, topik riset yang Anda kerjakan itu memang yang akan Anda tulis. Pasti akan berhubungan dengan pantaskah yang saya tulis. Seperti juga pertanyaan, pantaskah riset ini oke nggak sih
untuk selevel saya, untuk bidang saya, dan lain sebagainya. Sehingga apa yang harus Anda lakukan? Harus mencari reference. Posisi Anda tuh di mana? Tulisan Anda tuh kira-kira di mana? Sehingga Anda harus mencari reference kan? Menentukan posisi kita kan kita harus mencari reference. Seperti saya menentukan saya ada di Depok. Depok itu berapa kilo dari Jakarta, berapa kilo dari Bogor, berapa kilo dari Banten. Sehingga kita bisa tergambarkan, oh Depok itu ada di selatan Jakarta. Paling tidak kita bisa tahu positioning kita. Nah, seperti juga kita membaca paper-paper di sekitar atau di daerah di mana Anda akan melakukan research. Ya. Nah, ini semuanya perlu reference kan. Referensinya bisa paper-paper jurnal yang ada, tapi mungkin yang paling mudah adalah mencari advisor atau orang ahli yang bisa menjadi kolega Anda untuk membantu Anda menentukan topik tulisan di sini. Ya. Nah, ini kurang lebih sebenarnya sama aja apa yang saya ceritakan ya. Punya materi topik untuk ditulis berdasarkan empirical ya, eksperimen, dan baca dari berbagai literatur. Jadi begini, kalau sebagai reviewer, kita akan melihat si proposalnya penulis, jadi kita sebut draft ya, proposal tulisan itu draft yang diajukan ke publisher. Ini oleh si reviewer akan dinilai. Bukan dari apa yang dia tulis di badan papernya saja, tapi juga dinilai seberapa besar dia get in touch dengan lingkungannya. Nah, get in touch dengan lingkungannya itu akan bisa tergambar sewaktu kita menuliskan introduction-nya. Kadang kalau kita tuh kan nggak sabar introduction, kita buang saja, untuk apa, yang penting isinya. Padahal introduction itu sebenarnya menceritakan bagaimana positioning apa yang dia akan omongkan itu dengan atmosfer di sekitarnya. Ya, jadi kalau Anda menulis introduction bagus, si reviewer itu akan percaya bahwa Anda benar-benar berhak untuk menulis itu. Ya, tinggal kita cek tulisannya kayak apa. Ya. Nah, setelah itu ini untuk memutuskan itu pantaskah untuk ditulis, pantaskah untuk dipublikasikan, ini perlu pasti diskusi ya di sini ya, pantaskah gitu. Nah, sekarang ini tadi proses yang di atas ini ada searching dan read related scientific papers and journal. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nantinya menulis papers itu dengan pikiran yang kosong. Kosong dalam arti begini, Ibu tidak punya referensi apa-apa. Tahu-tahu Ibu menulis berdasarkan ide. Mungkin Bapak Ibu itu jenius menulis ide tanpa melihat orang lain. Nah, pada prinsipnya dalam tatanan cara penulisan papers nggak boleh seperti itu. Sehebat-hebatnya orang, sejenius apapun, dia tetap harus menempatkan research-nya itu bereferensi terhadap tulisan orang lain. Meskipun mungkin kalau dia suatu penemuan yang baru yang sama sekali berbeda dengan yang lain, dia tetap harus bisa mengkorelasikan. Cari korelasi dengan apa yang telah ditemukan orang lain yang mungkin terkait dengan apa yang dia temukan dan dia tulis. Ya, ini tadi sudah saya katakan ya, kalau Anda mau menulis berarti Anda harus melokalisir atau mencari lokasi dalam matriks Anda. Jadi kalau Anda mapping dalam 2 dimensi, kita sudah diskusi kemarin ya, cara mencari topik kan sama saja. Jadi ini saya sebenarnya mengulang saja. Anda jabarkan dalam yang paling mudah adalah 2 dimensi, kalau mau 3 dimensi, tapi agak rumit. 2 dimensi, cari poin di mana, oh Pak atau Bu, di sini kira-kira yang akan saya ini kan, akan saya perdalam, digging sedalam mungkin di situ. Nah,
si advisor Anda akan menjustifikasi, oh pantas itu. Ya, dengan anggapan di sini teorinya si advisor itu orang yang sudah berpengalaman ya. Jadi bisa Anda lanjut proses apa ini tulisannya, penulisan ya. Ada pertanyaan? Belum saya lanjut. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Nah, bagaimana cara menulis, cara memulai nulis? Ya, saya belum berbicara tentang standar menulis ya, tapi bagaimana cara memulai menulis. Jadi cara memulai menulis secara bebas. Dan pertama harus bebas dulu kan. Ada berbagai macam aspek yang harus Anda dalam menulis scientific ini ya. Apa yang harus Anda lakukan? Anggap Anda sudah melakukan eksperimen, Anda sudah punya assumption, anggapan tentang itu, sudah punya modeling, jadi semuanya ada. Ada analisis and modeling yang bisa Anda bikin cerita. Kemudian Anda bisa melakukan imajinasi tentang kira-kira apa sih hasilnya. Mungkin Anda sudah punya itu, tapi bagaimana sih proses untuk membuktikan bahwa rangkaian data yang sudah kita dapatkan itu bisa menjadi suatu kesimpulan yang bagus. Nah, pasti Anda juga butuh data-data yang ada. Data ini sendiri bisa dilakukan, bisa didapatkan dengan cara measurement, empirical method ya. Kita melakukan measurement benar, atau bisa dengan simulasi. Ya. Nanti keduanya akan kita ceritakan di belakang. Karena banyak kejadian bahwa data pun bisa kita otak-atik sesuai dengan keinginan kita supaya hasilnya sesuai dengan pemikiran kita. Ini yang namanya data fabrication, yang itu yang tidak boleh. Dan termasuk manipulation data, itu nanti kita bicarakan sewaktu kita bicara tentang ethics, tentang plagiarisme. Ya. Ya, Anda sudah punya data pengukuran, Anda sudah bisa memodelkan, kemudian punya imajinasi tentang apa namanya, bagaimana Anda bisa merepresentasikan, ya. Kemudian yang tidak kalah penting, pasti Anda sudah punya state of the art kan, pasti harus punya ini sebelumnya, karena ini akan membantu Anda untuk apa, memodelkan itu. Nah, selanjutnya, oke, di sini ada runtut sistematika dan logika. Ini kaitannya pasti dengan imajinasi nantinya. Imajinasinya harus runtut dan sistematik, ya. Nah, kemudian setelah semuanya ada suatu pernyataan di dalam paper itu yang menyatakan research statement. Harus jelas, harus terdefinisi secara jelas. Jadi paper Anda itu melakukan apa dengan harapan apa, ya. Ini namanya clear research statement. Jadi statementnya harus jelas, jangan ngambang. Nanti sewaktu kita menulis, kita ajarkan meletakkannya di mana saja. Nah, ini dalam scientific writing memang semuanya terstandarisasi ya. Dan saya mengatakan standarisasi meskipun orang tidak mengatakan, tapi saya mengatakannya adalah Western style standardization. Karena semuanya orang mengikuti itu, cara Western seperti itu. Jadi itu dilakukan sudah beberapa abad yang lalu sejak zamannya Newton ya. Mereka berkomunikasi dengan cara-cara standar supaya membacanya itu gampang. Beda dengan buku-buku fiksi ya. Buku fiksi itu letak-letak dari di mana ada tujuannya apa, kadang-kadang malah hidden itu. Hidden itu maksudnya tersembunyi. Justru kita harus menemukan itu. Karena justru itulah asiknya dari buku fiksi atau buku apa namanya, cerita-cerita tentang fiksi ya. Tapi tidak di scientific writing.
Semuanya harus clear, tempatnya harus clear, supaya kalau kita melakukan proses yang namanya reviewing, itu kita jelas-jelas tahu, nggak usah ibaratnya kayak ayam itu kita nyakar-nyakar kemana-mana untuk mencari research statement-nya apa. Juga clear conclusion statement. Ya, di samping research statement harus ada konklusinya. Kalau research Anda menulis banyak-banyak tapi konklusinya juga nggak jelas, ini maksudnya nulis ini apa sih? Ya, jangan disuruh si pembacanya, readernya itu untuk mengkonklusikan, ya bisa saja. Itu yang terjadi di cerita-cerita fiksi ya, yang mengkonklusikan, yang menyimpulkan itu adalah siapa? Pembacanya. Tapi kalau di sini enggak. Pembaca juga menyimpulkan, tapi dikuatkan oleh konklusi yang kuatnya si writernya, penulisnya. Nah, kalau semuanya sudah siap, kita proses penulisan. Dalam proses penulisan ada yang dinamakan standar, ya, Western Standard, dan juga format. Kalau standarnya ini bisa dikatakan nggak banyak sih, standarnya biasanya hanya ini saja, hampir sama semua. Kalau format ini yang berbeda-beda, beda publisher akan berbeda format. Jadi ini yang harus dipikirkan. Kadang-kadang judul topiknya aja bisa beda-beda ya. Nomor 1 introduction, nomor 2 ada yang research method, ada yang theoretical method, ada theoretical background dan lain sebagainya, yang mengakibatkan cara menulisnya pun juga akan berbeda. Meskipun kita punya konten yang sama, tapi cara menulisnya bisa akan berbeda. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum? Ya, saya cerita dulu ya. Nah, ini yang penting. Considering ethics. Kalau semuanya dikuasai, Anda sebagai penulis, ya, penulis yang siap. Tapi ini sesuatu yang sangat penting. Karena itu bisa menjebak Anda, karir Anda sebagai seorang ilmuwan. Ya, bukan hanya ilmuwan, ya, tapi kebanyakan ada ilmuwan yang terjebak dalam plagiarisme. Ya, ilmuwan yang saya katakan ilmuwan itu bisa dosen atau orang yang bekerja untuk bidang research penemuan. Ya. Nah, ini etika penulisan. Ada yang kita sebut sebagai plagiarisme. Apa sih plagiarisme? Kalau saya tidak tahu asli katanya, tapi yang saya pahami kalau dalam konteks tulis-menulis ini adalah mengcopy tulisan orang. Mungkin mengkopinya bisa saja hanya 2-3 paragraf. Tapi kalau cara mengkopinya dan tidak melakukan memberikan acknowledgement, itulah namanya plagiarisme. Ya. Jadi memang ini yang harus kita hindarkan. Kalau sebaiknya memang kita harus ini ya, dalam menuliskan itu harus ada beberapa teknik sehingga kita bisa terhindar dari plagiarisme. Karena kita punya kewajiban, kita harus merefer orang, tapi tidak boleh mengcopy tulisan orang. Ya. Jadi wajib untuk merefer orang, tapi dilarang untuk melakukan copying terhadap tulisan orang dalam bentuk apa? Frase mungkin masih boleh ya kalau dalam satu kalimat. Itu pun sudah hati-hati sekali itu. Apalagi dalam paragraf, itu sudah berbahaya. Nah, ada beberapa software yang sudah dikenal di luar ya. Namanya apa, Bu Siti? Mungkin bisa bantu saya, Bu Siti? Bentar, ini saya lihat. Software apa, Pak? Cek plagiarism maksudnya, Pak? Ya. Turnitin sama Identicat. Saya tulis di sini ya. Sebentar. Saya
Ini ya, turn ticket nulisnya ya. Terus satunya Iya. lagi ini I kan? Turn, iya. Ini I turn ticket. Terus apa lagi? Turn it in. Hah? Turn it in. Turn it in. Turn it it in. in. Ya. Turn it in. Ya. Saya nggak tahu dipisah-pisah atau enggak. Tapi paling tidak ada 2 dan kita punyanya ada di mana nih? Ini jadi kalau Anda menulis, karena Anda akan ada proses menulis waktu Anda di UI ya. Kita bisa menggunakan fasilitas. Kedua fasilitas. Saya nggak tahu yang kita punya di perusahaan apa, Bu? Kayaknya turn it. Hah? Saya kurang tahu deh, Pak. Kayaknya turn it in deh, Pak. Saya agak kurang tahu deh. Cuman di perpustakaan memang aja kalau saya punya draft, mahasiswa saya punya draft, ini ya. Jadi kita bisa minta tolong nantinya. Ibu jangan publish sendiri ya, Bu ya, harus konsultasi dengan supaya itu. Bapak Ibu maksudnya. Kemudian oke. Kita pindah lagi, kita pindah ininya ya. Authorship ini tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Authorship sewaktu Anda menulis, Anda akan menggunakan fasilitas suatu institusi. Di situ ada bosnya, di situ bosnya itu mungkin adalah advisor Anda. Terus ada timnya, mungkin teman-teman Anda terlibat dan sebagainya. Nah, sewaktu melakukan authorship ini, karena ada 2 hal yang penting di sini harus kita perhatikan. Siapa penulisnya dan siapa pemilik data. Ini yang harus diitukan. Kalau pemilik data saja biasanya dan dia tidak terlibat di dalam itu. Jadi kalau misalnya pimpinan institusinya tidak akan kita masukkan ke dalam deretan penulis tersebut. Dia akan masuk ke dalam acknowledgement, termasuk pemilik peralatan dan sebagainya. Itu tuh masuk di acknowledgement, meskipun tidak di atas, mereka juga dapat kredit sesuai dengan tanggung jawab mereka. Jadi kalau lembaga pemerintahan yang dilihat bukan penulisnya siapa, tapi institusi itu memberikan kontribusi nggak dalam penulisan itu ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana cara menilai itu, institusi kan dinilai dari bagaimana mereka mendukung penulisan ilmiah itu. Nah, sedangkan deretan penulisnya itulah yang merupakan penulis dan siapa yang bekerja untuk mendapatkan informasi itu. Ya, penulis utama biasanya kalau dalam akademik ya adalah mahasiswa yang sedang memang diminta untuk jadi penulis utama. Dan yang paling akhir kalau di dunia barat sana paling akhir itu adalah advisor-nya. Bukan, nggak ada advisor nomor 2, sedangkan di situ ada banyak sekali. Ya. Jadi yang terhormat itu yang pertama dan terakhir. Ini yang saya alami di dunia barat, di Amerika ya. Saya nggak tahu di negara lain. Bu Siti mungkin bisa ngasih tambahan. Sama Pak, di Korea juga gitu. Pendekarnya, suhunya atau apapun istilahnya pasti ada di belakang sana. Kreditnya di sana karena di belakang itu adalah si corresponding author. Ya. Jadi dia punya level yang sama dengan penulis utamanya. Meskipun dia tidak menulis detailnya ya, tapi dia yang menentukan tulisan itu good or not good. Oke, authorship. Jadi ini penting sekali sewaktu Anda menata ini dan sewaktu mengirim Anda harus konsultasi. Jangan sampai misalnya Anda punya tulisan, ide bagus, ya, terus tahu-tahu Anda kirim sendiri, terus Anda punya dosennya juga tidak dikasih tahu-tahu ditaruh aja, terus teman-temannya juga dilibatkan situ. Mereka semua harus tahu dan mereka semua harus terlibat di situ. Ini masalah etika ya. Data ownership tadi sudah saya jelaskan, yaitu institusi pemilik research-nya itu. Nah, kemudian autoplagiarisme ini sangat terkenal dan di Indonesia ini sekarang ini sedang jadi topik yang hangat karena bisa menjatuhkan rektor, bisa untuk
ya politics lah ya. Apa sih autoplagiarism itu yang sering disebut orang? Autoplagiarism itu kan menulis kembali tulisan dia sebelumnya, atau dia mencoba untuk mempublikasikan apa yang dia tulis sebelumnya, yang sudah dipublish sebelumnya. Jadi gini, misalnya saya punya publikasi, karena saya orang optik, saya di Optics Letters atau mungkin di JUSA, Journal of apa namanya, JUSA itu Journal of Science, Journal Optical Science Amerika ya, JUSA A. Nah, kalau saya misalnya publish di sana, sebenarnya pemilik papernya itu adalah saya dan universitas di mana saya bekerja, ya, pemilik tulisannya. Tetapi pemilik yang memiliki hak, kalau zaman dulu tuh sering kita, karena waktu itu belum ada apa namanya free access ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan suatu paper, saya ingin mendapatkan papernya Bu Siti, saya lihat di sana, yang ada cuma judulnya dan mungkin abstraknya. Sehingga yang bisa saya lakukan, saya tidak bisa melakukan download secara bebas, tapi saya harus beli. Nah, uang itu bukan lari ke saya, karena yang memiliki publikasinya itu, saya nggak tahu publisher apa yang digunakan oleh Bu Siti. Jadi pemilik publikasinya adalah publisher itu, tetapi pemilik papernya secara apa namanya, glory-nya itu adalah Bu Siti. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kalau saya misalnya saya mempublish sesuatu, kemudian saya mencoba mempublishnya lagi di tempat lain, itu kalau dari perspektif hukum sebenarnya sama dengan plagiarisme, ya kan? Karena saya tidak berhak sebenarnya, saya juga punya publikasi di tempat lain. Kemudian apa lagi? Kan orang sering ya, kalau saya ingin presentasi, saya punya publikasi di bidang itu. Anda bebas untuk bercerita tentang apa yang Anda tulis, tapi apa yang Anda tulis tidak boleh di-copy 100% di dalam tulisan baru Anda. Ya, kalau itu, ya kan, itu kan sama dengan remanufacturing. Kalau bahasa apa namanya, manufacture kan seperti itu ya. Jadi itu yang harus dihindarkan. Jadi apakah kita tidak boleh mereverse punya kita sendiri? Boleh, tetapi dalam bahasa dan lain sebagainya harus digunakan cara lain. Datanya pun masih boleh kita gunakan, ya, asal apa yang Anda tampilkan itu harus berbeda dari apa yang, meskipun kesimpulannya sama, tapi cara menampilkannya harus berbeda. Karena Anda sudah Anda sudah diikat, bounded by dengan publisher yang sebelumnya. Dan ini sering banyak orang melakukan itu. Jadi saya punya satu paper, saya bikin lagi, saya publish di mana, saya dapat banyak sekali dari sebenarnya idenya hanya satu. Ini yang dihindarkan ya. Ada pertanyaan, karena ini juga dari suatu apa namanya, diskusi yang cukup hangat di Senat di UI ya, karena apa itu autoplagiarism? Meskipun kata autonya dihilangkan, tapi etika tentang autoplagiarism itu tetap disorot di situ. Mau nanya saya, Pak. Pak Buyung dulu silahkan. Bu Siti, ya. Yo, kok tahu saya mau nanya, Bu? Siapa? Pak siapa? Pak Buyung. Pak Buyung, silakan Pak Buyung. Pak Dokter Buyung. Ya, izin bertanya, Pak. Iya, silakan Pak Buyung. Soal plagiarisme ini
batasannya apa kira-kira, Pak? Jadi batasan objektifnya apa? Apakah misalnya saya membaca sesuatu paper, misalnya dalam bahasa Inggris, kan tentu harus saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tentu saja kan penerjemahan kan tiap orang tidak sama. Dia interpretasi dari tulisan tersebut. Apakah itu juga masuk plagiarisme? Seperti itu contohnya misalnya. Coba kalau saya analogikan dengan sebuah seperti di musik. Kita tahu bahwa nada itu hanya ada 7 gitu. Jika kalau nada diulang-ulang, apakah itu suatu plagiarisme juga begitu? Ya, kalau mengingat nada cuma 7 kan dianggap plagiarisme, sama seperti ini gitu. Ya, ya. Apakah kalau idenya, misalnya idenya ide orisinal, tapi mungkin bahasa yang digunakan dia bisa mirip dengan paper seseorang, apakah itu termasuk plagiarisme? Ya. Karena akan sangat sulit sekali mengidentifikasi suatu paper yang akan nanti kita buat itu adalah plagiarisme atau bukan. Kira-kira begitu, Pak. Batasan yang objektif lah kira-kira gimana. Terima kasih, Pak. Bagus, Pak Buyung. Ini sangat relevan dengan apa yang saya tampilkan di sini. Ya, ada software namanya Authenticate Turnitin, ya. Jadi software itu akan mendeteksi. Jadi gini, yang menjadi yang paling gampang untuk belum kontennya ya, Pak Buyung. Tapi yang kita periksa adalah susunan katanya. Ya. Jadi ada paragraf yang dicontek enggak. Nah, ini biasanya mereka punya ukuran berapa kata berderet yang diperbolehkan di situ. Ya, jadi susunan misalnya 10 kata. Misalnya kita mengukurnya tuh 10 kata sama. Nah, ini akan kita deteksi. Nanti berapa persen, jadi dia akan mendeteksi di dalam softwarenya itu. Berapa banyak hitungannya dalam percentage. Jadi yang diizinkan biasanya less dari, saya menulisnya gimana? Less dari 25% misalnya. Termasuk ini untuk auto plagiarism. Jadi kalau kadang-kadang dicoba, kalau dia tinggi 30%, ternyata dia nyontek dari dirinya sendiri. Dan yang banyak sama itu biasanya referensi. Sehingga biasanya kita kalau ngecek paper itu melakukan plagiarisme, yang kita cek itu dari judul sampai di atasnya referensi. Karena referensi kan hampir sama semua kalau kita ini ya. Susunannya kan hampir sama, kecuali kalau standarnya berbeda ya. Ada beberapa metode untuk menuliskan referensi. Tapi paling tidak untuk mengecek plagiarisme itu ya di atasnya si referensi tadi. Nah, ini ukuran berapa itu? 10 kata atau ini juga masih debatable juga. Apa 10 kata? 10 kata itu juga kadang-kadang random aja Pak Buyung menulis dalam bahasa Indonesia dan saya menulis dalam bahasa Indonesia. Bisa-bisa kita bisa membuat frasa yang sama loh Pak. Ini terlalu kecil, mungkin kita tinggikan. Tergantung dari publisher-nya, bagaimana mereka melakukan standarisasi yang disebut. Bisa 15 kata berurutan. Oke. Nah, ini yang biasanya kalau saya dengan Pak Basari untuk ISP itu biasanya 10 kata. Ya. 10 kata lebih berat. Kalau 15 kata agak sulit orang melakukan menyusun 15 kata yang bersamaan. Ya, jadi ini mungkin lebih fair. Lebih fair. Kalau ini bisa-bisa kita dapatkan, mungkin dia tidak melakukan plagiarisme, tapi kita akan mendapatkan angka plagiarisme yang cukup tinggi. Nah, ini cara mendeteksinya memang seperti itu. Itu baru dari susunan ya Pak. Kemudian konten. Nah, kalau konten ini kalau dalam seminar kita mungkin tidak begitu ini ya. Kita kalau dalam seminar itu mungkin lebih ke susunan kata-kata ya. Tapi kalau konten itu biasanya kalau jurnal yang impact-nya tinggi, di mana mereka harus menjaga kualitas, mereka akan melihat
Ini ditulis dengan cara lain beda-beda, tapi sebenarnya isinya sama. Nah, publisher, reviewer berhak mengatakan ini tidak bisa, ini sudah ada di publisher yang lain, mereka menulisnya dengan tentang itu persis dengan ini, cuma bahasanya berbeda. Ini bisa dilakukan seperti itu, namanya plagiarisme. Kontennya ya. Ya, jadi ada dua hal, Pak. Tapi di sini kita batasin saja. Dalam kuliah ini kita membatasi dalam konteks menulis, karena menulis ini kan kita masih tingkatnya menulis ini. Menulis jangan sampai mencontek. Jadi yang biasanya kita lakukan, saya membimbing S3 itu, baca referensimu, kamu harus baca referensi, harus. Tetapi baca dulu, rangkum, seperti yang dilakukan Pak Buyung tadi, yang dikatakan Pak Buyung, tulis semuanya dengan bahasamu, baru itu kamu tuliskan. Diterjemahkan balik, rasanya pasti akan berbeda. Jadi ada dua hal ya, Pak Buyung ya, dari sisi penulisan dan dari sisi konten. Ini saya mengalami sendiri dulu, profesor saya itu dicontek, teman dari Jepang. Itu tahun 2001 dulu. Dia tunjukkan, ini tulisannya. Tulisannya beda semua, tapi isinya sama semua. Tentang hal yang sama. Dia cuma, misalnya komplain saat itu kan internet masih belum ini, jadi semuanya masih, dan tidak mungkin itu tidak nyontoh. Jadi pencurian ide sebenarnya. Ya, bukan pencurian, bukan mengcopy, tapi adalah pencurian ide. Jadi mungkin kesalahannya, ini makanya hati-hati kalau teman-teman yang melakukan riset ya, namanya sering kita berhubungan dengan teman-teman kita, kolega kita di suatu conference, kan tujuannya untuk melakukan kerjasama ya. Kadang-kadang kita melakukan namanya hot topic research. Kita bangga cerita macam-macam. Pada satu saat yang sama, dia ngambil ide kita, dan kita melakukan riset yang sama, dan persis itu yang terjadi meskipun dengan kata yang berbeda. Mana yang duluan, kita bisa kecurian. Bahkan, nah kecuali kalau kita gali dari proses ininya ya. Tapi publisher nggak akan ngejar seperti itu, tapi itulah namanya sebenarnya pencurian ide. Yang menghukum nggak ada hukuman, secara hukum memang nggak bisa. Yang bisa menghukum adalah reviewer. Ini tidak bisa kontennya. Nah, jadi itu aja Pak Buyung. Tapi nggak ada polisi yang akan menangkap. Misalnya saya ngambil idenya Pak Buyung publish, saya juga publish hal yang sama, tulisannya mirip, Pak Buyung nggak bisa ini saya. Kecuali Pak Buyung publish, saya baru publish. Si reviewer tuh bisa ngelihat, ini kan Pak Buyung sudah menulis. Nah, dia akan ngeblok saya, si reviewer. Itu proses di Western ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk menghindarkan, ini saya batasin saja di sini diskusinya, kita tidak kontennya, tapi dalam bahasa penulisannya, saya selalu menulis draft tulisan mahasiswa saya, ya, selalu dalam bahasa Indonesia, karena saya juga hati-hati. Mereka menulis, saya kurang hati-hati, nggak taunya plagiarisme. Kan kita si advisor kan nggak bisa ngecek semuanya. Tapi kalau bahasa Indonesia, seperti katakan Pak Buyung tadi, aman kita. Kecuali kalau kita menggunakan Google Translate ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan dibalik lagi, kemungkinan hasilnya sama. Ini yang harus hati-hati. Kita sebagai, kalau saya sebagai advisor sangat hati-hati untuk urusan itu. Jangan sampai, ini kejadian kolega di ITB juga terjebak. Mungkin karena nggak teliti, advisornya oke-oke aja, publish sama si mahasiswa S3-nya, kena di IEEE-nya. Jadi dia mendapatkan kayak sanksi lah dari IEEE. Ini kan menjadi memalukan ya. Terima kasih Pak Buyung pertanyaannya.
Ada lagi yang bertanya? Saya Mas Uki? mau ini sih Pak. Mungkin rekan-rekan mahasiswa di sini apa ya? Kalau pengalaman saya bimbing S2 gitu, mungkin ada yang belum tahu tentang apa ya? Kayak sebenarnya apa sih tanggung jawab atau tanggung jawab mereka terhadap misalnya kalau mereka author yang first author itu seperti apa, terus sejauh mana yang dimasukkan ke dalam author itu berperan dalam paper tersebut, dan misalnya apa tanggung jawab corresponding author. Mungkin beberapa teman di sini belum mengetahui. Oh, sebenarnya saya kemarin mahasiswa S3 saya, Bu Yus, itu menulis ke MDPI. Itu ada bagus sekali. Di bawahnya itu dia tuliskan di situ persyaratan bahwa siapa yang punya ide. Yang punya ide itu akan disebutkan penulis utama dan corresponding author. Namanya Bu Yus dan itu. Dan kalau saya melibatkan orang lain, ya orang lain itu nggak ikut. Terus apa lagi? Macam-macam di sana. Termasuk pemilik datanya siapa? Universitasnya. Terus siapa lagi? Yang melakukan penulisan utama. Jadi bukan sistematika tulisan ya, jadi penulisan utama ya penulis utamanya. Tapi yang memberikan ide dan lain sebagainya corresponding author-nya. Dan itu disebut semua. Itu kalau di MDPI. Nah, sekarang sebenarnya intinya begini. Penulis utama tugasnya adalah membuat draft tulisan, ya, berdasarkan advising dari profesornya atau advisernya. Advisernya harus aktif, ya, kecuali advisernya nggak ngasih apa-apa, ini sebenarnya udah seperti nulis sendiri saja, ya. Nah, karena advisor, kalau di dunia Western mereka juga hati-hati karena ini kaitannya dengan si penulis utama juga nggak bisa seenaknya menulis, maunya saya begini, nggak bisa. Karena ini membawa nama baik yang sudah dipupuk oleh si corresponding author-nya, advisor-nya. Ini yang kadang-kadang kita belum tahu itu. Kadang-kadang mahasiswa juga memaksakan, ya. Jadi si profesor misalnya dia kan punya, oh harusnya nggak boleh begini. Ini malu ini nanti kalau ketahuan bahwa ini sebenarnya tidak logis. Tapi kadang-kadang si mahasiswanya memaksakan, enggak Pak, saya rasanya ini benar bisa. Nah, ini semuanya yang menentukan harusnya advisor. Jadi yang menentukan go and not go itu adalah advisor atau corresponding author-nya. Ya, kalau detailnya mungkin contohnya nanti diambilkan di MDPI, saya bisa mengambilkan contohnya, saya nggak siap dengan itu. Ada beberapa uraian itu apa saja sebenarnya. Teman yang misalnya ada temennya yang memang akan kita libatkan, seperti saya punya bimbingan S2 dari LIPI dan satunya lagi dari BPPT. Karena yang BPPT nggak membantu yang LIPI, ya sudah kamu masuk saja. Nah ini yang menentukan saya, kamu membantu si A penulis utamanya. Dia jadi penulis kedua. Karena fasilitasnya pinjam dari teman BPPT. Nah ini semuanya tergantung kepada advisor. Advisor yang harus dominan di situ. Ya, sewaktu publish itu harus tidak boleh langsung nyelonong sendiri, ya. Harus tetap lapor ke advisor. Kecuali advisornya bilang silakan publish, tapi corresponding author-nya tetap saya. Is that clear, Bu Siti? Ya, oke Pak. Ya. Nah, ini yang paling penting. Kita sudah diskusi banyak di mana ya? Karena Anda akan melakukan riset ya. Etika penulisan, termasuk kejujuran data dalam pengukuran. Kadang-kadang kan Anda mengukur, waduh datanya kok kelihatannya kok bikin puyeng ini, nggak bisa diambil kesimpulan. Terus Anda perbaiki data itu. Ya, ini yang nggak boleh, namanya manipulasi data, dan kemudian Anda seolah-olah semuanya berdasarkan asumsi Anda semua. Ya, jadi namanya
fabrikasi data. Kadang-kadang Anda melakukan Anda memperkirakan, eksperimennya akan menghasilkan seperti ini, pengukuran mungkin berbeda, tapi Anda mencoba mendapatkan data dari simulasi. Simulasi dalam teori boleh. Nah, ini yang sangat berdekatan. Tapi sewaktu kita mengatakan bahwa ini adalah eksperimen, pengukuran eksperimen, tapi Anda datanya dilakukan dengan cara mendapatkannya dari simulasi. Inilah yang kita sebut sebagai fabrikasi data. Apalagi kalau sudah diotak-atik parameternya, sehingga seolah-olah datanya jadi sempurna semua dalam eksperimen Anda. Ini yang harus dihindarkan. Sehingga saya sangat, saya sampai sering datang ke Salemba, meskipun jauh, hanya untuk meyakinkan bahwa mahasiswa S3 saya melakukan pengukuran sesuai dengan kaidah kejujuran. Penting ini, karena data tidak sesuai dengan, kalau kita menganggap bahwa asumsi kita benar, ya, kita percaya data tidak sesuai, yang harus kita curigai bukan yang pertama, mungkin eksperimennya yang tidak benar, atau asumsi kita yang tidak benar. Ini yang terjadi proses siklus feedback, ya. Ini yang harus kita lakukan terus. Jadi jangan hanya percaya kepada asumsi kita saja, dan juga jangan percaya kepada bahwa pengukuran itu yang benar. Jadi semuanya harus selalu feedback. Ini penting sekali, ya, kata-kata kejujuran data. Jadi saya tidak melarang. Ini topik hari ini harusnya tentang lupa saya Bu Siti namanya apa? Tentang simulasi dan simulation and experimental. Ya, ini dua-duanya saling melengkapi. Yaitu nanti kaitannya dengan fabrikasi data itu. Itu yang kita khawatirkan. Jadi jangan sampai, jadi data kita harus punya trust bahwa data itu benar. Ya. Kalau data itu tidak benar, ya kita ulang lagi eksperimennya, tapi kita jangan ada niatan untuk melakukan manipulasi data. Kadang-kadang bisa aja kita, ini kurang bagus sedikit, ini kenapa ya ini ya, terus Anda geser, harusnya kan begitu digeser-geser data-datanya. Ini yang nggak boleh. Ya. Nah, hampir 70% kalau kita melakukan eksperimen, apalagi kalau research, ya, frontier research, ya, bukan research yang basic research yang sudah banyak dilakukan orang, kita menduplikasi gampang. Tapi kalau frontier research orang lain belum melakukannya, kita kadang-kadang tidak yakin dengan hasilnya, tidak yakin dengan asumsi kita, dan juga tidak yakin dengan datanya. Itu yang harus dilakukan berkali-kali. Oke, kita lanjut ya. Soalnya ada pertanyaan. Nah, Pak, maaf Pak, mau tanya yang tadi, kalau penulisan satu jurnal paper itu berapa orang Pak maksimal? Saya pernah baca kayaknya ada yang beramai-ramai gitu dalam satu kantor. Apa itu diperbolehkan Pak? Boleh aja, nggak ada masalah. Boleh ya Pak ya? Ya, cuma kepantasan saja ya. Anda pun misalnya menulis paper sepanjang 4 halaman, tapi yang menulis 20 kan kelihatannya kan ya nggak layak juga ya. Betul kan? Kepantasan saja. Kepantasan aja ya Pak. Iya. Tapi saya nggak saya simpan ya informasinya. Penemuan ini terkait dengan COVID-19 ini, orang Cina, ya, orang Cina itu menganalisis tentang vaksin itu tahun kemarin ya, itu penulisnya bisa banyak sekali itu, karena mereka melakukan riset bersama-sama. Nah, saya tidak tahu berapa halaman dan sebagainya, tapi
Itu lumrah seperti itu kalau dia bekerja di suatu institusi yang memang banyak orang dan mereka melibatkan semua. Itu semuanya harus mendapatkan di situ. Penghargaan lah artinya. Ibu mau menulis sama 10 orang masih boleh, Bu, cuma kan nggak ini ya. Apa ini sih nulis 4 halaman atau 10 halaman sampai 10 orang kan kira-kira nggak ini ya. Iya sih Pak, baik Pak, makasih Pak. Sama idenya Pak, satu lagi ya Pak ya, sama ide. Hah? Halo? Ya Ibu. Kalau saya lihat kan saya udah baca sedikit gitu, lihat ya, ada beberapa yang mereka tuh ide pertama sama cuma beda di belakang gitu. Diperbolehkan nggak Pak? Bisa diulang Bu, speaker saya gedekan sedikit Bu, maaf Bu ya. Gimana Bu? Ada beberapa baca yang jadi idenya tuh di akhirnya alat yang ini, ada yang pakai alat yang ini, apakah itu diperbolehkan Pak? Walaupun datanya ini berbeda karena alatnya beda, tapi idenya sama. Boleh saja Bu. Boleh ya Pak ya. Orang ya nggak ada masalah sih. Sebenarnya saya ceritakan tadi ya. Selama tatarannya kita tidak, kalau itu biasanya di publisher yang sangat prestisius ya, sampai kontennya saja dianggap plagiarisme. Tapi kalau level-level yang misalnya Q4, Q3 atau Q2 aja mungkin masih memperbolehkan konten yang mungkin berdekatan ya. Masih bersinggungan, asal cara menuliskannya berbeda. Rasanya nggak ada masalah, Bu. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Bu. Proses dan standar penulisan. Nah, ini yang kita mulai masuk bagaimana cara menulis ya. Saya masih ada waktu kan, Bu? Bu Siti? Masih, Pak. Masih ya? Oke. Masih. Ya, proses penulisan struktur draft manuskrip. Nah, ini yang paling utama, saya selalu mengharapkan yang saya bimbing, ya. Ini saya ubah dulu ininya, kursornya biar kelihatan. Selalu menggunakan bahasa ibunya. Ya, anggapannya kita semua di sini bahasa ibunya kan Indonesia ya. Untuk memudahkan diskusi dan menghindari plagiarisme. Nah, itu. Jadi saya juga mendorong kolega saya semuanya jangan memaksakan, jangan sampai mahasiswa lelah. Ini bukan kita tidak, ya kita mungkin sebagian kepingin mendidik mahasiswa kita tuh hebat dalam bahasa Inggris juga. Tapi sebenarnya kan kita mengajarkan bagaimana kita itu bisa menulis dengan baik secara ilmiah. Bukan bahasa Inggrisnya, karena bahasa Inggris bisa ada orang lain atau ya institusi lain yang bisa membantu kita untuk mentranslate itu. Jadi intinya, karena kasihan kalau kita menulis berkali-kali, salah dan lain sebagainya, sewaktu menulisnya pun dalam bahasa Inggris sudah lelah. Kedua, jadi menghabiskan energi. Kedua, ada misunderstanding kadang-kadang. Ya, kalau itu tidak menggunakan bahasa yang mudah untuk kita gunakan. Jadi dalam diskusi yang intens itu sebaiknya pakai bahasa Indonesia aja. Saya melakukan itu dengan mahasiswa S3 saya semua. Tapi begitu sudah akhir, bahasa Inggris kan. Nah, itu kita cek lagi bahasa Inggrisnya. Ya. Saya tidak tahu nanti pembimbing Ibu seperti saya atau tidak. Tapi kalau saya punya cara seperti itu. Jadi lain dosen bisa lain ini ya. Saya nggak tahu Bu Siti gimana Bu Siti? Sama Pak, sama. Saya tidak ingin gagah-gagahan karena saya ingin efektivitas. Ya, efektivitas begitu jadi baru kita terjemahkan. Itu pun mungkin bisa berkali-kali untuk membetulkan bahasa Inggrisnya. Baik. Manuskrip structure. Strukturnya kayak apa sih? Kita biasanya ada title ya, pasti abstrak,
Saya nggak menyebutkan nama-namanya ya, udah itu dianggap di abstrak atau di title. Introduction, ya umumnya theoretical background and developments, theoretical developments ya. Kemudian ada eksperimen, ada analisis, ada proofs, bahkan di situ. Kemudian kalau sudah ada itu kan berarti ada konklusi ya. Dan terakhir reference. Yang banyak reference biasanya ada di introduction. Disinilah jembatan di mana menunjukkan kepada si dunia luar apa yang Anda lakukan di sini sampai conclusion ini. Relasinya dengan state of the art yang Anda ceritakan di sini. Kadang-kadang di sini juga di theoretical background juga masih ada itunya ya. Kalau memang Anda sewaktu mendevelop teori Anda itu membutuhkan referensi, silahkan. Tapi yang kebanyakan referensi itu ada di introduction. Ini adalah jembatan kita untuk menjelaskan, ini loh, apa yang saya lakukan hubungannya dengan referensi, titik-titik referensi saya. Oke? Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kita detail satu persatu. Ini suatu pertanyaan yang sangat penting. Standar penulisan. Kenapa sih butuh standar penulisan? Ada yang bisa menjawab? Pak Jero biasanya. Atau mungkin agar reviewernya lebih mudah ya Pak. Jadi kalau satu bahasa kan lebih mudah review. Ya, tujuannya itu. Bagaimana bisa dibayangkan nggak kalau kita menulisnya, tulisan kita dengan gaya populer, di mana mungkin kesimpulannya bisa ditaruh di tengah, atau fiksi, yang malah justru kesimpulannya kita tutup-tutupin supaya kita menebak. Kan jelas enggak ya. Jadi memang tujuannya supaya semuanya jelas. Hingga untuk jelas itu pasti lokasi-lokasi di mana kita mengharapkan inti diskusinya itu juga nemukannya mudah. Karena kadang-kadang orang menulis itu kan banyak sekali, paper dikumpulkan, kita harus, tidak mungkin kita membaca untuk menyimpulkan suatu paper layak atau tidak itu harus kita baca semua. Jadi biasanya kita sort dulu. Ya. Jadi untuk mempermudah proses reading dan reviewing. Jadi kadang-kadang kita menyeleksi, kita punya banyak paper, yaitu tadi sudah saya katakan, kita baca abstraknya saja sudah bisa mengkelompokkan. Baru kalau kita butuh detailnya, itu harus baca detailnya ya. Nah, kita mulai dari title. Kadang-kadang kalau kita nggak ada dasar, kita akan mengatakan title ya sesuka kita aja. Yang penting bisa menggambarkan apa yang kita mau dengan tulisan kita. Wait minutes. Sebenarnya ada aturannya. Paling tidak ada 3 pokok pikiran di situ. Paling tidak ya. Tidak mungkin hanya satu pikiran. Jadi ada suatu rangkaian pemikiran, karena tulisan kita kan sesuatu yang relatif kompleks. Tidak bisa akan diwakili oleh satu word saja atau satu frase saja, nggak bisa. Pasti 3 frase atau paling tidak 3 pokok pikiran. Ya. Dan seperti yang saya katakan di sini harus menarik dan sesuai dengan maksud Anda. Ini yang sangat penting. Kadang-kadang title itu kita tulis pada saat akhir saja. Boleh di awal, tapi boleh diubah pada saat akhir. Ya, jadi nggak masalah, boleh saja Anda menulisnya dulu supaya Anda tentram dulu. Oh, saya sudah punya title, tapi bisa saja diubah pada saat akhir. Kemudian ada abstrak, introduction, body of manuscript. Jadi kalau kita lihat di depan tadi, yang disebut body of manuscript itu ini. Ya, sampai conclusion ini. 3 bagian ini. Nah, kadang-kadang
Ya, sebagian kecil orang itu menulis body of manuskripnya dulu. Nggak salah, karena dia tahu apa yang dikerjakan, dia tahu teorinya, dia tahu ekspektasinya, dia kerjakan dulu, ya. Baru kemudian dia menulis abstrak dan introduction. Bisa seperti itu. Tapi bisa juga abstrak, karena abstrak langsung kita, kalau kita menulis abstrak kan sebenarnya kita menulis secara helikopter view. Kalau Anda menulis body of manuscript, Anda adalah apa namanya, kebalikannya helikopter view apa, Bu Siti? Saya jadi lupa saya. Kita melihat secara detail, kita di online, jadi kita di atas tanah, ya, detail. Jadi kita menulis secara detail di sini. Tapi kalau abstrak kan kita membayangkan, nah, secara keseluruhan. Nah, abstrak itu harus ada 3 bagian, di mana menulis, kenapa Anda menulis, itu namanya background Anda. Harus ada alasan di situ. Bisa dalam satu, ini pokok pikirannya, karena abstrak ada yang cuma 1 paragraf, di mana 1 paragraf itu ada 3 pokok pikiran. Boleh, ada juga para abstrak yang cukup panjang, long abstrak, ada juga mungkin pikiran itu terwujudkan dalam bentuk paragraf, bisa aja. Jadi yang paling tidak pokok pikirannya harus ada background-nya. Kenapa Ibu melakukan riset itu? Atau Bapak melakukan riset itu? Kemudian state of the art. Nah, ini yang sudah saya sering ini kan. Ini reference Ibu. Tapi reference jangan diceritakan di abstrak, jangan ditulis referensinya. Paling tidak Ibu bisa menggambar. Bapak Ibu bisa menggambarkan apa saja yang sudah Ibu baca dirangkum dalam, saya nggak tahu berapa kalimat yang untuk itu. Jadi paling tidak ada background, ada state of the art, dan terakhir harus ada emphasizing, penekanan your scientific contribution. Saya sering mengatakan juga your research statement. Jadi kalau saya tulis di sini, ini adalah research statement ya. Sama, ini di introduction juga gitu. Nah, ditanyakan introduction sama persis dengan background, cuma kita tidak boleh apa yang kita tulis di abstrak kemudian kita kopikan di background, di introduction-nya. Tapi susunan pokok pikirannya ada sama. Background, state of the art, dan terakhir adalah research statement Anda apa. Oke. Nah, kalau body of manuscript, nah terserah Anda di sini. Ini sebenarnya bebas, bentuknya bebas, tapi biasanya sudah ada judulnya masing-masing kan. Nah, Anda bisa bebas di situ. Meskipun Anda bisa merefer dan lain sebagainya di sana. Tapi jembatan untuk menceritakan posisi paper Anda dengan dunia luar, state of the art yang sudah ada sebelumnya, existingnya, itu ada di introduction. Ya, kalau abstrak ini kan mungkin pendek sekali ya. Nah, si reviewer biasanya akan melihat ini. Hati-hati, jangan dianggap remeh, jangan menganggap bahwa body of manuscript ini adalah sesuatu yang memang sesuatu yang hebat, ini paling penting juga. Tapi sewaktu kita melakukan filter pertama sebagai reviewer pasti akan melihat ini pertama orang si penulisnya ini memang baca ya, dia melakukan assessment terhadap state of the art di sekitarnya atau enggak. Karena akan kelihatan kualitas dari state of the art yang diceritakan di situ akan kelihatan. Nah, ini kan research statement. Kalau di abstrak mungkin research statement-nya pendek, tapi harus inline itu apa ya?
apa namanya, tidak kontradiksi, apa namanya, Sejalan. Nah, sejalan dengan paragraf. Mungkin kalau di introduction Anda menulisnya dalam paragraf, mungkin kata-katanya beda, tapi harus sejalan isinya. Dan ini harus pasti sejalan dengan jangan sampai, sebentar ya, jangan sampai tidak sejalan dengan conclusion. Hati-hati ini. Sering kita ya kalau pas ujian tesis, ya, khususnya skripsi anak-anak S1 itu kadang-kadang mereka nggak tahu cara menulis. Meskipun sudah kita ajari, tapi karena ya beban bagi mereka sehingga tidak tahu cara menulis. Padahal sebenarnya gampang saja. Sewaktu Anda menulis abstract introduction, mungkin Anda sudah bisa bantu dengan konklusi aja, di mana konklusinya harus dibikin supaya sejalan dengan apa yang sudah Anda tulis. Bahasanya tidak harus sama. Ya. Nah, ini yang terakhir saya nggak bisa melihat. Ya, your scientific contribution sama dengan your research statement, sama ya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan. Ya, ini saya ulang lagi. Title adalah inti atau saripati dari tulisan Anda. Umumnya 2 sampai dengan 4 pokok pikiran. Nah, maksimumnya 20 kata. Ya, rasanya dari berbagai itu maksimum 20 kata. Jadi ibaratnya title itu kan nama paper kita. Kita selalu berusaha kalau paper itu ya sebaik mungkin lah. Memberikan nama anak yang baik, memberikan nama paper kita ya baik. Paling tidak sesuai. Ya, sesuai dan tidak bluffing. Sesuai aja. Itu akan bisa dipercaya. Ya, ini sebenarnya saya mengulang lagi, tadi sudah mengatakan ya, background itu memberikan ilustrasi reasoning dari, ini sama ya, abstract dan introduction, dari tulisan tersebut. State of the art memberikan ilustrasi teknologi atau scientific states yang sudah ada, dan kaitannya dengan apa yang Anda propose dalam paper tersebut. Ada komparasi, nah ini penting ini, teknik mengkomparasikan, kontras atau competitive advantage dari apa yang Anda tulis. Jadi Anda harus mengatakan, tulis ini, tapi tulisan saya, penemuan saya itu ada keunggulannya. Nah, keunggulannya itu bisa dikatakan dalam apa? Kalau saya misalnya keunggulannya noise-nya lebih kecil. Atau mungkin kalau dalam tomografi lebih jelas, lebih clear. Nah, bisa Anda katakan, yang penting ada apa namanya, kontras ya, ada komparasinya. Kenapa Anda menemukan itu? Kalau state of the art-nya sudah ada, Anda menemukan dan Anda tidak lebih baik, untuk apa Anda nulis? Kan kurang lebih seperti itu ya logikanya. Jadi Anda harus ada, supaya ini menarik. Tanpa ini Anda tidak akan menarik tulisan Anda. Kemudian sebesar berapa signifikasi kontribusi Anda dalam meningkatkan existing teknologi yang telah ada. Ini tidak perlu dinyatakan. Ya, Anda nggak usah deg-degan bahwa nulisnya harus sehebat itu, enggak. Tapi paling tidak Anda mempertimbangkan hal-hal ini. Penulisan state of the art menunjukkan kredibilitas Anda menguasai bidang tersebut. Ya, jadi pentingnya di situ. Jadi si reviewer akan tahu. Kalau Anda menceritakannya dengan baik, state of the art-nya, berarti Anda memang hidup di situ, di atmosfer situ. Ya. Kemudian kontribusi Anda biasanya di paragraf terakhir atau di kalimat terakhir. Ini adalah result statement, review, conclusion. Ya, ini konklusi harus tergambarkan di sini juga. Kemudian metodologi or theoretical analysis structure. Uraian tentang propose model dari riset atau kontribusi Anda. Sebagian besar modeling berupa uraian math ada di sini.
Jadi Anda silahkan kalau memang banyak math-nya silahkan 70-80%. Diizinkan menggunakan beberapa referensi math dari paper lain. Asal dikasih kredit ya. Kemudian model yang dipropos atau diusulkan harus dibuktikan dalam experimental analysis. Nah, nantinya eksperimennya ini akan kita jelaskan sewaktu kita mendiskusikan harusnya hari ini tentang bagaimana simulasi itu, bagaimana eksperimen, empirical eksperimen. Ya. Harus selaras dengan eksperimen, analisis, dan research statement. Ini saya nggak tahu panah ke bawah. Oh, masih terus ya. Kemudian eksperimen dan analisis, uraian hasil eksperimen harus selaras dan sesuai dengan research statement, ya, dan metodologi atau theoretical analysis. Jadi jangan sampai theoretical analisisnya bicara di sana, Anda melakukan eksperimen di sini yang nggak ada hubungannya dan lain sebagainya. Semuanya tetap harus dibikin ceritanya mengalir. Ya. Hasil eksperimen sebaiknya atau diutamakan berupa data empiris. Akan tetapi simulasi masih dimungkinkan asal, nah ini rasional. Dan kalau perlu saya tambahkan, bukan fabrikasi data. Artinya Anda cuma nyocok-nyocokkan data. Jika konklusi eksperimen ada diskrepensi terhadap ekspektasi teori, maka harus ada penjelasan dari analisis yang memadai. Jangan bikin bingung si readernya, maksudnya. Nah, ini conclusion. Uraian keselarasan hasil eksperimen dengan research statement dan metodologi atau theoretical analysis ya. Jika konklusi eksperimen ada diskrepensi terhadap ekspektasi teori, maka harus ada penjelasan dari analisis yang memadai. Ya, ini sudah. Oke, kita sudah hampir di ujung, tapi ada contoh-contoh, nanti masih ada 8 halaman, tapi kita tunjukkan saja bagaimana letak-letak dari apa yang sudah saya tunjukkan tadi, sudah kita identifikasi tadi. Kemudian acknowledgement versus authorship. Kalau authorship itu ada di atas sana, ya di bawah title. Tapi kalau acknowledgement ini adalah pemberi dana, pemberi fasilitas eksperimen, dan pemberi ide tapi non penulis. Jadi kadang-kadang kita melakukan diskusi dengan seseorang, dengan kolega kita, atau pesaing kita yang kebetulan kita datang di suatu di suatu conference bersama, bukan pesaing, kolega yang melakukan penulisan yang eksperimen yang mungkin mirip. Nah, ini perlu Anda acknowledge di situ supaya tidak terjadi suatu konflik of interest, dia menuntut ke publisher dan sebagainya. Kalau tidak Anda masukkan di author list-nya, Anda berikan di acknowledgement part-nya di sini. Reference format modelnya macam-macam, saya tidak bisa mengatakan. Ini ada apa style, ada macam-macam. Ya, ada IEEE style, ini apa kontennya. Anda bisa lihat sendiri nanti. Kalau IEEE itu biasanya pakai nomor. Ya. Nah, ini saya kasih contoh beberapa paper. Ini paper saya ambil aja untuk contoh aja ya. Coba kita lihat. Jadi judulnya Antenna Coupled Silicon Organic Hybrid Integrated Photonic Crystal Modulator for Broadband Electromagnetic Wave Detection. Ada berapa pokok pikiran? 1, 2, 3. Nah, hampir semuanya seperti itu. Kita nggak bisa, Bapak Ibu nggak bisa hanya nulis antenna coupled silicon organic hybrid. Apa? Karena yang Ibu ceritakan, Bapak Ibu ceritakan ini kompleks. Sesuatu yang kompleks pasti butuh penjelasan yang ya diwakili oleh 3 pokok pikiran tadi. Coba abstrak lihat. Ini kalau kita pecah-pecah, ini adalah
background-nya. Background itu tidak berarti sejarah ya, tapi yang mengawali ya. Kemudian di sini kita bisa lihat di sini ini adalah state of the art yang sudah ada. Baru di sini kontribusi mereka. Ya. Saya melihatnya seperti itu. Ini juga sama. Ya, introduction. Ini background-nya, ini state of the art-nya. Nah, ini biasanya kata kuncinya kontribusi itu di state dengan, coba kita lihat di sini ada kata-kata in this paper atau we. Nah, ini kata aktif. Ini menyatakan bahwa saya menemukan, saya memberikan kontribusi, ya kurang lebih seperti itu. Jadi ada semangat di situnya. Ini contoh yang paper saya dengan mahasiswa saya, kebetulan saya jadi penulis pertamanya, free space optical propagation. Ini yang pertama, noise suppression, kemudian Fourier optics filter pinhole. Ya, kebetulan ini kita dibatasi, jadi ini ada tiga bagian juga. Ya. Ini kalau kita lihat, satu di sini ini adalah background, di sini adalah apa yang kita lihat di state of the art, dan terakhir adalah kontribusi kita. Ya, terakhir ini kontribusi ini. Sampai di sini ya. Dan seterusnya. Jadi ini sudah hampir di akhir ya. Format penulisan setiap publisher akan berbeda-beda. Jadi ikuti saja, meskipun itu membuat kita berdarah-darah karena kita harus mempersiapkan formatnya. Kemudian proses publikasi, pilih bobot jurnal sesuai dengan kualitas konten manuskrip Anda. Kalau Anda simulasi dan Anda tidak yakin ini tidak akan, ya pilih jurnal yang ininya impact-nya tidak terlalu besar. Ya, ini jangan sampai nanti ditolak oleh si publisher. Anda kehilangan waktu. Nah, sewaktu proses reviewing itu ada kemungkinan juga terjadi pencurian ide. Ya, jadi kalau bisa kita publish langsung diterima. Ya, jadi kita harus tahu level kita di mana. Jangan sampai ditolak baru lari lagi ke tempat lain. Ini ada proses bisa stealing the idea. Baik, terima kasih. Saya sudah paro sekali suara saya. Kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup ininya presentasi saya berikan kesempatan.